Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Kingdom Community Message. Ya, dan pada kali ini kita akan belajar mengenai mentoring in the family. Bagaimana kita mementoring keluarga kita, terutama anak-anak yang Tuhan anugerahkan pada setiap kita. Saudara, dari pertanyaan pembuka ya di komsel kita ada pertanyaan mengenai apakah saudara pernah mengalami pengalaman yang lucu atau pengalaman yang menarik menggunakan Google Map atau Waze? Ya, bagaimana saudara dari satu tempat kepada tempat yang lain, lalu mungkin ada sesuatu yang terjadi ketika saudara mengikuti arahan atau petunjuk di sana. Ya, boleh di-sharingkan nanti dari pengalaman saudara masing-masing. Oke, kita masuk dalam materinya. Firman Tuhan diambil dari Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membiaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu?" Saudara, dari Amos 3 pasal 3, ini ayat biasanya dipakai untuk pemberkatan pernikahan ya, ketika pelayanan pemberkatan dilangsungkan. Tetapi pada kali ini kita akan lihat dari sisi yang lain, bagaimana ketika ayat yang ketiga itu berkata, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Saya percaya bahwa kerajaan Allah di muka bumi ini itu dapat diwujudkan melalui keberadaan keluarga. Ya, ketika suami istri mereka memiliki komitmen yang sama untuk membangun sebuah rumah tangga, mereka tidak hanya masuk dalam sebuah konteks perjanjian, tetapi covenant. Dan saya percaya ketika keluarga itu ada ditetapkan, maka ada destiny atau ada tujuan yang harus mereka capai. Nah, hal ini yang menarik. Kenapa? Karena ketika mereka berkeluarga, sebetulnya tidak hanya mereka memiliki keturunan dan sebagainya, walaupun itu juga merupakan bagian dari perintah Tuhan. Tapi ada satu kebenaran yang saya percaya bahwa ketika orang tua memiliki anak, maka ada sebuah mandat, ada sebuah tanggung jawab. Seperti Tuhan katakan bahwa mereka harus menguasai bumi dan sebagainya. Mereka harus mengelolanya dan sebagainya. Itu berarti bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada generasi pertama pada waktu Adam itu ada, itu harusnya terus dilanjutkan sampai hari ini kita ada di generasi kita. Saudara, dari ayat ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari ya. Kenapa? Karena dalam keluarga kita perlu mementor, kita perlu mendampingi mereka ya. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa menggenapi janji Tuhan. Kenapa? Setiap anak-anak yang dipercayakan kepada kita, mereka masing-masing spesifik. Ada panggilan khusus. Dan ini bagian yang sangat penting bagaimana kita sebagai orang tuanya bisa menemukan dan kita bisa mendorong mereka untuk fulfill destiny-nya. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Ya, saya masih juga belajar, saudara. Puji Tuhan. Oke, hal yang pertama yang kita belajar dari ayat ini adalah orang tua menjadi role model. Orang tua menjadi panutan, memberikan teladan dalam kehidupan. Saya percaya bahwa waktu kita sebagai orang tua memberikan pengarahan, memberikan masukan atau memberikan instruksi, menurut penelitian 50% dari mereka itu akan mengikuti apa yang kita katakan. Nah, bayangkan pada waktu kita sendiri yang mengatakan jangan kamu ambil, tapi waktu kita lihat, kita suka, kita ambil. Padahal sebetulnya kesepakatannya kita nggak ambil itu. Kenapa? Karena belum waktunya misalnya. Ya, mama kita atau istri kita sedang masak, lalu waktu kita lihat hidangan itu, sebetulnya jatahnya untuk makan siang.
Nah, tapi kita karena berpikir, oh saya udah lapar nih, saya ambil duluan. Anak kita lihat, anak kita berkata, loh papa kok ambil? Nah saudara, di sini akan menjadi pertentangan. Kenapa? Karena kita nggak memberikan teladan, kita nggak berikan contoh. Ya sama seperti misalnya kita dorong anak kita untuk suka berdoa, suka baca firman. Tapi pertanyaannya, pada waktu kita sebagai orang tua, kita suka nggak baca firman? Kita suka nggak berdoa? Atau kita ajak nggak mereka berdoa bersama-sama dengan kita? Saudara, keteladanan itu menjadi kata kunci yang pertama yang harusnya menjadi bagian mentoring yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, kita belajar bahwa orang tua harus memiliki roadmap. Ada instruksi yang jelas yang diberikan. Ya, Firman Tuhan berkata bahwa anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita orang tua menjadi mentor, anak-anak kita menjadi mentinya. Ya, dan kita nih harus memberikan proses yang benar. Seperti saudara melihat anak panah itu dari kayu, dari bambu misalnya. Sebelum menjadi anak panah, dia harus diproses kan, dibersihkan, lalu dihamplas. Kalau ada yang miring, diasal lagi, dipertajam, sampai akhirnya dia bisa digunakan. Dan ketika dilepaskan, saudara, maka anak panah itu dengan kecepatan tertentu dia akan tepat mengenai sasaran. Kita sebagai mentor, kita mesti mengarahkan anak-anak kita. Makanya tadi saya katakan di awal, kita perlu tahu caranya bagaimana. Ya kita tanya Tuhan. Saya percaya pada waktu orang tua bertanya kepada Tuhan, panggilan Tuhan buat anak-anak kita apa ya? Bagaimana kita bisa menggenapinya? Saya percaya Tuhan akan memberikan arahan kepada setiap kita. Sebagai contoh sharing, saudara, saya dikasih karunia saat ini 4 orang anak. Saya dan istri melihat bahwa anak yang pertama itu berbeda secara sifat karakter dengan anak yang kedua. Anak yang kedua juga berbeda dengan yang ketiga. Nah yang terakhir kan masih baby, masih 4 bulan, jadi kita masih belum bisa lihat. Tapi dari 3 anak ini, anak yang pertama itu dia orang yang bisa nge-lead, dia punya kekuatan di leadership, dia orang yang punya kemampuan untuk, itu secara alami, itu sudah kelihatan. Dia ada minat di art, di seni. Nah, dari situ kita challenge dia. Kita dorong dia untuk menyukai apa yang dia sukai. Kenapa? Karena kadang-kadang waktu dia sendiri, dia suka dengan musik, lalu dia menggerakkan tubuhnya. Dari situ kita bisa lihat, oh dia anak suka dance ya. Makanya saudara, kita dorong dia, kita arahkan dia untuk ikut kelas waktu itu, untuk ada di komunitas orang-orang yang bisa dance. Dan puji Tuhan hari-hari ini dia bisa mengembangkan talentanya dan dia menikmati, dia enjoy apa yang dia lakukan. Anak yang kedua agak tertutup orangnya, bukan tipe orang yang ekstrovert, tetapi dia suka juga di art, yaitu apa? Nyanyi. Dia suka nyanyi. Nah, saya dorong dia, maminya juga dorong dia, ayo kamu nyanyi, kamu ikut deh, ada kontes-kontes, ya kan tidak sulit, kirim lagumu, kasih supaya orang bisa melihat. Ya memang ini masih usaha kami. Kenapa? Karena ini anak tipe pemalu, saudara. Ya, jadi memang ada pendekatan secara khusus untuk kita bisa mengarahkan mereka. Anak yang ketiga beda lagi. Ini orang suka anak ini suka berkelompok. Dia suka untuk bermain bersama-sama. Jadi kalau di rumah itu dia pasti akan dicari sama teman-temannya. Nah, jadi secara motorik anak yang ketiga lebih dibanding kakak-kakaknya. Nah, dari sini kita bisa mengarahkan mereka, kita bisa dorong mereka sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kesukaan atau passion mereka masing-masing. Kita memberikan instruksi, memberikan arahan yang jelas. Lalu yang ketiga, training, saudara. Ya, ketika mereka masih menerima pelajaran atau instruksi dari kita, mereka masih ada dalam keadaan yang inaktif. Makanya perlu diberikan pelatihan. Ya, bagaimana kita memberikan pendampingan yang tepat dan memberikan arahan
dalam pengajaran atau instruksi yang kita berikan. Selain itu kita juga bisa memberikan encourage, saudara. Kadang-kadang ketika anak-anak kami latihan, ya, mereka rasa lelah, mereka rasa boring mungkin karena terlalu keras, terlalu ketat, bahkan juga ada gesekan dengan tim mereka. Ada pernah satu kali mereka mencoba, udahlah capek ya, mending mundur aja deh, fokus aja ke yang lain. Nah ini tantangan buat kita orang tua untuk apa? Memberikan pada dia encourage, memberikan pada dia dorongan untuk apa? Ayo tetap semangat, ayo tetap berlatih. Ya, ini area-area mungkin yang saudara, Bapak, Ibu akan alami juga. Tapi saya percaya dalam kasih karunia Tuhan kita akan diberikan hikmat. Amin, saudara. Diberikan hikmat untuk bisa apa? Tetap memberikan dorongan dan support kepada mereka. Ya, di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 16. Di situ dikatakan Yesus memberikan disiplin. Ya, kadang-kadang memang ada reward yang diberikan, juga ada disiplin yang harus diberikan. Ya, kepada murid-muridnya Yesus berkata, kenapa kamu merasa gagal ketika ada orang yang sakit tapi ada orang yang kerasukan setan tapi tidak terlepas. Ya, Yesus tidak hanya mengkoreksi atau mendisiplin mereka, tapi Yesus juga memberikan solusi. Dia katakan di situ bahwa untuk jenis yang ini hanya bisa dilakukan lewat doa dan puasa. Jadi kita tidak hanya fokus kepada kekurangannya, tetapi juga kita bantu mereka, anak-anak kita, untuk bisa menemukan jawabannya. Kita memberikan arahan yang baik kepada mereka. Yang keempat, saudara, berbicara tentang root, berbicara tentang akar. Ya, seringkali saya katakan orang tua sebagai mentor itu belum mengalami kesembuhan batin saat dia memulai membangun rumah tangga. Nggak bisa dipungkiri, saudara. Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang belum diselesaikan pada waktu masuk dalam rumah tangga. Nah, ini yang bisa menjadi jebakan pada waktu kita belum mengadakan pemberesan dengan orang itu, entah dengan pasangan kita atau orang tua kita. Dan itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita kelak. Akar pahit itu akan membuat kita disfungsi. Ya. Nah, akar pahit terjadi karena tidak ada role model yang benar dalam kehidupan bersama dengan orang tua. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai ya kita ini mengimpartasikan kepahitan dan disfungsi dalam keluarga, di mana nanti anak-anak kita akan terdampak. Ya, saya percaya bahwa waktu mereka menjadi carrier, maka itu akan terus berlanjut kepada generasi-generasi selanjutnya. Saya mendorong setiap kita untuk ayo kita memastikan supaya kita sembuh. Ya, saudara bisa kontak GKM saudara, atau saudara bisa menghubungi kami di gereja. Ada konselor-konselor yang siap membantu saudara untuk melayani saudara untuk bisa mengalami kesembuhan batin atau mengangkat luka akar pahit yang selama ini mungkin masih mengikat saudara. Karena itu sangat penting, saudara. Ya. Lalu yang terakhir, wings to fly. Ya, kita memberikan sayap untuk terbang bagi anak-anak kita. Kenapa, saudara? Karena anak-anak yang dipercayakan kepada kita itu tidak akan terus selamanya tinggal bersama dengan kita. Ya, kita sebagai mentor, kita tidak menguasai mereka. Ya, tetapi kita memberikan pengaruh, kita memberikan influence. Pada waktunya ketika mereka memang harus lepas dari kita, waktunya itu biarlah mereka siap, saudara. Ya, mungkin ya dari 0 sampai 15-16 tahun mereka bersama dengan kita, tinggal bersama kita, tapi setelah itu mungkin mereka harus sekolah ke tempat yang lain, ke kota yang lain, atau mungkin ke negara yang lain. Let it go, biarkan, let it go, saudara. Biar mereka belajar mandiri. Dan ketika mereka memutuskan untuk membangun rumah tangga, ini artinya waktunya untuk sungguh-sungguh mereka mandiri. Sungguh-sungguh mereka bisa fulfill destiny mereka masing-masing. Sebab itu mentor harus mempersiapkan sayap untuk mereka bisa
terbangun. Ya. Nah, sebagai penutup kita lihat di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Maleakhi ini adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama sebelum ini masuk dalam Perjanjian Baru. Hal yang menarik saudara kalau kita lihat dari firman Tuhan. Kejadian pasal yang kedua, di situ Tuhan membangun sebuah keluarga, dan di di Wahyu pasal yang terakhir juga berbicara tentang perkawinan anak domba. Jadi awal dan akhir berbicara tentang family, berbicara tentang keluarga, dan di batas akhir sebelum kitab Perjanjian Baru masuk, di situ juga dibahas tentang keluarga. Yang menarik malah di situ dikatakan bahwa hati bapak-bapak ya akan kembali kepada anak-anaknya, dan sebaliknya hati anak-anak juga akan kembali kepada bapak-bapak. Jadi saudara, ada satu kebenaran yang luar biasa bahwa kehendak Tuhan untuk setiap kita orang tua itu sungguh-sungguh memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam keluarga kita, terutama generasi penerus yang ada bagi anak-anak kita. Ya, mari responi setiap apapun yang terjadi dengan baik, saudara. Pandemi ini ya belum berakhir sampai hari ini, tapi saya percaya ini adalah waktu yang memang Tuhan berikan untuk gerejanya, kita semua coba meriset kembali. Kita kembali lagi kepada kebenaran yang Tuhan mau. Ya, kita lebih banyak di rumah, ya, bahkan kerja juga dari rumah. Saya percaya ini kesempatan yang baik untuk kita coba cek dari 5 poin ini. Apakah ada yang belum kita kerjakan? Apakah ada mungkin yang masih belum sempurna? Ayo kita pulihkan hubungan. Ayo kita kembali kerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, yaitu apa? Mementor anak-anak kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.